Pernahkah engkau merasa telah lama beribadah, telah banyak membaca, telah rajin mendengar kajian, namun hatimu masih terasa jauh dari Allah? Seolah ada hijab yang tak kasat mata menghalangi kedekatan itu. Seolah Allah dikenal di lisan, tetapi belum sepenuhnya hadir di dalam dada. Para arifin mengatakan, mengenal Allah bukan soal banyaknya ilmu, bukan pula tentang luasnya hafalan, melainkan tentang sejauh mana hati disucikan hingga layak menerima cahayanya. Makrifat bukan didapat dengan berlari keluar, tetapi dengan menyelam ke dalam, ke ruang paling sunyi dalam hati manusia. Dan di sanalah rahasianya bermula. Makrifatullah adalah puncak perjalanan ruhani. Sebuah keadaan di mana seorang hamba tidak sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi mengalami kehadirannya dalam kesadaran yang hidup, lembut, dan penuh pengawasan. Para arifin menjelaskan bahwa makrifat bukanlah ilmu yang bisa diwariskan begitu saja dari buku ke buku, melainkan cahaya yang Allah letakkan di hati hamba yang Dia kehendaki setelah melalui proses panjang penyucian batin. Pada tahap ini, Allah tidak lagi dipahami hanya melalui dalil dan logika, tetapi dirasakan melalui keheningan hati yang telah dibersihkan dari kesombongan, cinta dunia, dan ketergantungan selain kepadanya. Makrifat bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan ambisi, karena setiap ambisi justru menjadi hijab, dan setiap rasa "aku telah sampai" adalah tanda paling awal dari kegagalan ruhani. Para arifin berjalan tanpa merasa memiliki apa-apa. Mereka beribadah tanpa menuntut balasan, dan mereka mendekat tanpa merasa dekat. Inilah jalan sunyi yang tidak banyak dipahami manusia. Sebab dunia mengajarkan pencapaian, sedangkan makrifat mengajarkan pengosongan. Dalam pandangan tasawuf, hati manusia ibarat cermin, dan makrifat adalah pantulan cahaya ilahi di dalamnya. Namun cermin itu tidak akan memantulkan apapun jika tertutup oleh debu nafsu, karat dosa, dan noda keakuan. Karena itulah para arifin tidak sibuk mengejar pengalaman ruhani, melainkan sibuk membersihkan hati dari penyakit batin yang halus namun mematikan. Mereka lebih takut pada ria yang tersembunyi daripada dosa yang tampak. Karena dosa tampak masih mungkin disesali, sedangkan ria sering disembunyikan oleh amal itu sendiri. Makrifat tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari manusia lain. Justru semakin dalam makrifat seseorang, semakin ia melihat dirinya hina di hadapan keagungan Allah. Para arifin menangis bukan karena takut neraka semata, tetapi karena malu beribadah kepada Allah dengan hati yang belum sepenuhnya jujur. Mereka memahami bahwa Allah tidak melihat bentuk amal, melainkan melihat hati yang melaksanakan amal itu. Pada tahap awal perjalanan makrifat, seorang hamba mulai disadarkan bahwa selama ini ia mengenal Allah melalui konsep, nama, dan sifat, tetapi belum mengenalnya melalui kehadiran dan pengawasan yang hidup. Kesadaran ini seringkali menyakitkan, karena ia harus mengakui bahwa banyak ibadahnya masih bercampur dengan keinginan dilihat, dipuji, dan diakui. Namun justru di titik kejujuran inilah, pintu makrifat mulai terbuka perlahan. Para arifin mengatakan, siapa yang mengenal dirinya dengan jujur, maka Allah akan memperkenalkan dirinya kepadanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengenal diri bukan berarti membanggakan potensi, tetapi menyadari kelemahan, kefakiran, dan ketergantungan total kepada Allah dalam setiap nafas kehidupan. Ketika rasa aku mampu runtuh, maka rasa Allah Maha mengatur akan tumbuh dengan sendirinya. Makrifat menjadikan hidup tidak lagi berpusat pada diri, tetapi berputar pada ridha Allah. Segala kejadian tidak lagi dipandang sebagai kebetulan, melainkan sebagai sapaan ilahi yang mengandung hikmah tersembunyi. Hati yang mulai mengenal Allah akan tenang dalam ujian dan rendah hati dalam nikmat, karena ia melihat keduanya berasal dari sumber yang sama. Inilah fondasi awal makrifat para arifin, sebuah kesadaran yang lahir dari penyucian hati, kejujuran batin, dan kerendahan diri yang terus dijaga. Dan dari fondasi inilah, perjalanan menuju pengenalan Allah yang lebih dalam akan dilanjutkan. Bukan dengan langkah kaki, tetapi dengan tunduknya hati sepenuhnya kepadanya. Penyucian hati adalah inti dari seluruh perjalanan makrifat. Karena hati adalah wadah utama tempat cahaya Allah diturunkan. Dan selama wadah itu kotor, maka cahaya tidak akan menetap meski sesaat. Para arifin meyakini bahwa Allah tidak jauh dari hambanya, tetapi hijab dalam hati manusialah yang membuat jarak itu terasa begitu nyata dan menyakitkan. Hijab tersebut bukan selalu dosa besar yang tampak, melainkan seringkali berupa sifat-sifat halus seperti merasa lebih baik, merasa lebih tahu, merasa lebih suci, dan merasa lebih dekat dari yang lain. Hati yang ingin mengenal Allah
harus terlebih dahulu belajar melepaskan rasa memiliki atas dirinya sendiri. Sebab selama seseorang masih menganggap amalnya sebagai miliknya, maka selama itu pula, amal tersebut menjadi penghalang menuju keikhlasan sejati. Penyucian hati bukan proses sehari dua hari, melainkan perjuangan seumur hidup yang menuntut kesabaran, kejujuran, dan kerendahan diri yang terus diperbarui. Setiap kali hati merasa bersih, disitulah justru bahaya terbesar mengintai. Karena kesadaran akan kebersihan seringkali melahirkan kesombongan yang paling tersembunyi. Para arifin membersihkan hati bukan dengan banyak berbicara tentang kebersihan, tetapi dengan banyak diam dan menghisap diri di hadapan Allah. Mereka lebih sibuk melihat kekurangan diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Karena mereka memahami bahwa melihat aib orang lain hanya akan menambah kegelapan di dalam hati. Dalam kesunyian batin, mereka menangisi dosa-dosa kecil yang sering diremehkan manusia. Sebab mereka menyadari bahwa noda sekecil apapun dapat menghalangi cahaya makrifat. Penyucian hati dimulai dari taubat yang jujur. Bukan taubat di lisan, melainkan taubat yang melibatkan penyesalan mendalam dan tekad untuk tidak kembali meski godaan terus datang. Taubat seperti ini melunakkan hati yang keras, membuka ruang bagi cahaya hidayah, dan menumbuhkan rasa butuh yang tulus kepada rahmat Allah. Hati yang telah mengenal taubat sejati akan lebih mudah tunduk, lebih cepat sadar, dan lebih peka terhadap bisikan kebenaran. Setelah taubat, datanglah mujahadah, perjuangan melawan nafsu yang sering menyamar sebagai kebaikan. Nafsu tidak selalu mengajak pada kemaksiatan. Terkadang ia mengajak pada amal agar dipuji, agar dianggap alim, atau agar merasa lebih unggul dari yang lain. Disinilah para arifin sangat berhati-hati, karena mereka tahu bahwa amal tanpa penyucian niat hanya akan mempertebal hijab antara hamba dan Tuhannya. Penyucian hati juga menuntut kesabaran dalam menerima takdir. Sebab banyak penyakit hati muncul ketika keinginan tidak sejalan dengan ketetapan Allah. Ketika hati belajar ridha, bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya penuh kepada kebijaksanaan Allah, maka ketenangan batin mulai tumbuh secara perlahan. Ridha bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi berarti tidak menuduh Allah dalam rasa sakit itu. Para arifin memandang setiap ujian sebagai sarana pembersihan, karena Allah sering membersihkan hati hambanya melalui keadaan yang tidak disukai. Kesempitan hidup, kekecewaan pada manusia, dan kegagalan rencana seringkali menjadi pintu rahasia menuju kedalaman makrifat. Di balik semua itu, Allah sedang mencabut ketergantungan hamba dari selainnya, agar hatinya hanya bergantung kepada satu tempat kembali. Hati yang mulai bersih akan menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak, melainkan sebagai rangkaian pendidikan ilahi yang penuh kasih sayang. Dalam kondisi inilah, zikir tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa yang tidak bisa ditunda. Penyucian hati tidak menjadikan seseorang sempurna, tetapi menjadikannya sadar akan ketidaksempurnaannya. Kesadaran inilah yang membuat seorang hamba terus mengetuk pintu Allah tanpa merasa layak, namun penuh harap akan rahmat-Nya. Dan ketika hati telah cukup jujur dalam kefakirannya, Allah akan menganugerahkan cahaya makrifat sesuai kadar kesiapan hamba tersebut. Inilah gerbang besar menuju makrifat para arifin. Sebuah jalan yang tidak dipenuhi sorak pujian, tetapi dipenuhi air mata, keheningan, dan ketundukan yang dalam. Dari sinilah perjalanan berlanjut menuju tahap berikutnya. Ketika cahaya mulai berpendar dan kehadiran Allah semakin terasa dalam setiap tarikan nafas kehidupan. Zikir bagi para arifin bukan sekadar bacaan lisan yang diulang dalam hitungan, melainkan kesadaran batin yang terus hidup di setiap keadaan, baik dalam diam maupun dalam gerak. Mereka memahami bahwa tujuan zikir bukan untuk memperbanyak lafaz, tetapi untuk menghadirkan Allah dalam kesadaran yang utuh dan jujur. Ketika zikir masih terpisah dari kehidupan, maka ia belum menjadi nafas ruhani, melainkan baru sebatas amalan lahiriah. Para arifin berzikir bukan hanya di atas sajadah, tetapi juga di tengah aktivitas, di balik kesibukan dunia, dan bahkan dalam kelelahan jiwa. Bagi mereka, setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk mengingat Allah, dan setiap hembusan adalah pengakuan akan kefakiran diri. Kesadaran inilah yang perlahan mengubah cara pandang terhadap hidup. Dari yang berpusat pada diri, menjadi berpusat pada kehendak ilahi. Zikir yang hidup melahirkan murakabah, yaitu perasaan diawasi oleh Allah dengan penuh cinta, bukan dengan ketakutan yang kaku. Dalam murakabah, seorang hamba menjaga adab batin, karena ia merasa berada di hadapan Allah setiap saat. Perasaan inilah yang membuat para arifin berhati-hati dalam niat, ucapan dan gerak hati,
bahkan terhadap bisikan paling halus sekalipun. Ketika zikir telah menembus hati, seorang hamba mulai merasakan bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang selama ini ia sadarkan. Ia menyadari bahwa kesepian sejatinya bukan karena ketiadaan manusia, tetapi karena jauhnya kesadaran dari kehadiran Allah. Dan ketika Allah hadir dalam kesadaran, kesepian itu berubah menjadi keintiman yang menenangkan. Para arifin tidak mengejar rasa manis dalam zikir, karena mereka tahu bahwa rasa adalah ujian. Sebagaimana keringnya hati juga merupakan ujian. Mereka berzikir dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam terang maupun gelap, tanpa menjadikan perasaan sebagai ukuran kedekatan. Kesetiaan dalam zikir inilah yang membersihkan hati dari ketergantungan pada pengalaman spiritual semata. Zikir yang terus dijaga dengan adab akan melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Hati menjadi lebih stabil, emosi lebih terjaga, dan reaksi terhadap masalah menjadi lebih bijaksana. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati telah menemukan tempat bergantung yang tidak pernah goyah. Kesadaran ilahi yang tumbuh dari zikir membuat seorang hamba lebih peka terhadap tanda-tanda Allah dalam kehidupan. Ia melihat hikmah di balik kejadian, peringatan dalam kesalahan, dan kasih sayang dalam ujian yang berat. Semua itu menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam, bukan sekadar ucapan, tetapi sikap hidup. Para arifin memahami bahwa zikir sejati akan mematikan keakuan sedikit demi sedikit. Semakin sering Allah diingat, semakin kecil rasa aku dalam hati, hingga perlahan digantikan oleh rasa tunduk dan pasrah. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak mudah tersinggung, tidak haus pengakuan, dan tidak berlebihan dalam menyikapi pujian maupun celaan. Zikir juga menjadi penjaga hati dari lintasan-lintasan gelap yang datang tanpa diundang. Ketika nama Allah telah akrab di dalam hati, lintasan buruk akan cepat tersadari dan mudah diusir. Inilah salah satu tanda bahwa zikir telah berfungsi sebagai cahaya, bukan hanya sebagai bacaan. Para arifin tidak memisahkan zikir dari akhlak, karena mereka tahu bahwa zikir yang tidak memperbaiki perilaku adalah zikir yang belum menyentuh hati. Semakin kuat zikir seseorang, seharusnya semakin lembut sikapnya, semakin rendah hatinya, dan semakin luas kasih sayangnya kepada sesama. Jika zikir justru melahirkan kekerasan dan merasa paling benar, maka disitulah perlu muhasabah yang mendalam. Kesadaran ilahi yang tumbuh dari zikir menjadikan hidup terasa diawasi, sekaligus dijaga. Seorang hamba merasa tidak sendiri, meski dunia meninggalkannya. Dan di titik inilah, makrifat mulai berakar, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin yang membimbing setiap langkah kehidupan. Inilah nafas hidup para arifin. Zikir yang mengalir tanpa henti, menjaga hati tetap terhubung dengan sumber cahaya. Dari sini, perjalanan makrifat akan melangkah ke tahap yang lebih halus. Ketika ego mulai luluh dan diri perlahan diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, fana dalam jalan makrifat bukanlah hilangnya wujud manusia secara fisik, melainkan luluhnya rasa keakuan yang selama ini menjadi pusat segala niat, keinginan, dan penilaian. Para arifin memahami fana sebagai keadaan batin ketika seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, karena kesadarannya telah dipenuhi oleh keagungan Allah. Dalam kondisi ini, aku tidak dimusnahkan, tetapi diletakkan pada tempatnya yang sebenarnya, sebagai hamba yang lemah dan sepenuhnya bergantung. Fana tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang penyucian hati, zikir yang istiqomah, dan kejujuran dalam muhasabah. Setiap kali seorang hamba berhasil melepaskan satu lapis keakuan, ia akan diuji dengan lapisan yang lebih halus dan lebih sulit dikenali. Keakuan bisa bersembunyi di balik kesalehan, di balik rasa khusyuk, bahkan di balik kesadaran spiritual yang tinggi. Para arifin sangat waspada terhadap rasa aku telah sampai, karena bagi mereka, perasaan itu adalah tanda bahwa diri masih berdiri dan belum benar-benar luruh. Semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berhak apa-apa, dan tidak menuntut apa-apa. Dalam kefanaan inilah, hati menjadi lapang dan tidak lagi terbebani oleh pengakuan manusia. Fana menjadikan seorang hamba tidak mudah tersinggung, karena ia tidak lagi merasa dirinya pusat perhatian. Pujian tidak mengangkatnya, celaan tidak merendahkannya, karena yang ia cari bukan penilaian makhluk, melainkan ridha Allah semata. Ketika ego melemah, kedamaian batin justru menguat, sebab tidak ada lagi yang harus dipertahankan selain kebenaran. Dalam keadaan fana, seorang hamba mulai melihat bahwa segala perbuatan, kemampuan, dan keberhasilan bukanlah hasil dari dirinya, melainkan anugerah Allah yang mengalir melalui dirinya. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur yang mendalam dan rasa takut yang halus,
takut jika Allah menarik kembali pertolongannya. Hamba yang fana tidak membanggakan amal, karena ia melihat amal itu sebagai titipan, bukan miliknya. Para arifin menegaskan bahwa fana bukan berarti meninggalkan syariat atau melemahkan amal lahir. Justru semakin luruh keakuan, semakin kuat komitmen terhadap syariat. Karena syariat dijalani bukan lagi sebagai kewajiban yang berat, tetapi sebagai adab di hadapan Allah. Fana memperhalus niat, membersihkan tujuan, dan memperindah hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika keakuan mulai sirna, seorang hamba lebih mudah menerima ketetapan Allah tanpa banyak perlawanan batin. Ia berhenti berdebat dengan takdir dan mulai belajar menyelami hikmah di balik setiap ketentuan. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar dengan adab. Fana juga mengajarkan hamba untuk tidak lagi sibuk menghakimi jalan orang lain. Ia menyadari bahwa setiap hati memiliki perjalanan yang berbeda, dan hanya Allah yang mengetahui kedalaman iman setiap hamba. Kesadaran ini melahirkan sikap tawadu dan kasih sayang yang luas. Dalam keadaan fana, doa tidak lagi dipenuhi tuntutan, tetapi dipenuhi penyerahan. Seorang hamba berdoa bukan untuk memaksa kehendak, melainkan untuk menyelaraskan hati dengan kehendak Allah. Doa menjadi dialog yang jujur antara kefakiran hamba dan kemurahan Rabb-Nya. Para arifin mengatakan bahwa fana adalah gerbang menuju baka, keadaan bertahan bersama Allah dalam kesadaran yang lebih stabil. Namun sebelum sampai ke sana, seorang hamba harus benar-benar rela melepaskan klaim atas dirinya sendiri. Karena selama masih ada rasa memiliki, selama itu pula cahaya makrifat belum sepenuhnya menetap. Inilah fase luruhnya keakuan, sebuah proses yang sunyi, tidak terlihat, dan seringkali disalahpahami. Namun di balik kesunyian itu, Allah sedang menyiapkan hati untuk menerima bentuk pengenalan yang lebih dalam dan lebih tenang. Dan dari sinilah perjalanan akan berlanjut menuju tahap berikutnya, ketika hamba hidup bersama Allah tanpa kehilangan adab sebagai hamba. Bakabila adalah keadaan bertahannya kesadaran bersama Allah setelah keakuan diluruhkan. Bukan hilangnya peran manusia, tetapi kembalinya peran itu ke tempat yang benar, sebagai hamba. Jika fana adalah lenyapnya klaim diri, maka baka adalah hidupnya hamba dengan kesadaran ilahi yang menetap dan membimbing. Dalam keadaan ini, seorang hamba tetap hidup di dunia, tetap bekerja, berinteraksi, dan beramal. Namun, hatinya tidak lagi terikat pada dunia. Para arifin menjelaskan bahwa baka bukanlah keadaan luar biasa yang penuh keajaiban, melainkan keadaan batin yang stabil, tenang, dan terjaga. Seorang hamba yang berada dalam baka tidak sibuk membicarakan pengalaman spiritualnya, karena ia lebih sibuk menjaga adab di hadapan Allah. Ia memahami bahwa menjaga adab adalah bukti tertinggi dari makrifat yang benar. Hidup bersama Allah dalam baka menjadikan setiap aktivitas bernilai ibadah, karena niatnya terjaga dan hatinya hadir. Makan, bekerja, berbicara, dan beristirahat dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah menyaksikan dan mengatur segalanya. Kesadaran ini tidak memberatkan, justru menenangkan, karena hamba tidak lagi merasa sendirian menghadapi kehidupan. Dalam baka, seorang hamba tidak tergesa-gesa menilai baik buruk suatu keadaan. Ia belajar menunggu isyarat hikmah sebelum bereaksi, karena ia percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya. Kesabaran bukan lagi paksaan, melainkan buah dari keyakinan yang dalam. Para arifin yang mencapai baka justru semakin sederhana dalam hidupnya. Mereka tidak menampakkan keistimewaan, tidak mencari perhatian, dan tidak menuntut penghormatan. Kehadiran mereka menenangkan, ucapan mereka menyejukkan, dan sikap mereka mencerminkan kelembutan hati. Baka melahirkan keseimbangan antara lahir dan batin. Seorang hamba tetap menjaga syariat dengan sungguh-sungguh, sambil terus memperbaiki niat dan kehadiran hati. Ia tidak meninggalkan dunia, tetapi dunia tidak lagi menguasai hatinya. Dalam keadaan ini, doa menjadi lebih jernih. Seorang hamba berdoa bukan karena gelisah, tetapi karena rindu. Ia tidak sibuk mengatur Allah dalam doanya, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebijaksanaannya. Baka juga melahirkan kasih sayang yang luas kepada makhluk. Hamba yang hidup bersama Allah melihat manusia dengan mata rahmat, bukan dengan mata penghakiman. Ia menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Kesadaran baka menjadikan seorang hamba ringan dalam memberi dan lapang dalam memaafkan. Ia tidak menyimpan dendam, karena hatinya terlalu penuh dengan kesadaran ilahi untuk diisi kebencian. Ketika disakiti, ia berlindung kepada Allah, bukan membalas dengan keakuan. Para arifin mengatakan bahwa tanda baka bukanlah kemampuan melihat hal gaib, tetapi kemampuan menjaga adab dalam keadaan apapun. Ketika diuji,
ia tetap rendah hati. Ketika diberi nikmat, ia tetap bersyukur tanpa berlebihan. Semua itu menunjukkan bahwa hatinya telah menemukan pusat ketenangan yang sejati. Dalam baka, hidup tidak lagi terasa hampa. Karena setiap momen menjadi pertemuan dengan Allah, kematian pun tidak lagi menakutkan. Karena hati telah lama hidup bersamanya. Yang tersisa hanyalah kerinduan untuk kembali dengan adab dan harapan rahmat. Inilah kedewasaan ruhani dalam jalan makrifat. Hidup bersama Allah tanpa kehilangan kemanusiaan. Dan menjalani dunia tanpa kehilangan akhirat. Namun perjalanan belum benar-benar sempurna tanpa satu hal penting. Yaitu bagaimana makrifat ini tercermin dalam akhlak dan kehidupan nyata. Dari sinilah kita akan melangkah ke bagian terakhir. Penutup perjalanan para arifin, makrifat yang sejati, tidak berhenti pada kesadaran batin, tetapi harus menjelma menjadi akhlak yang hidup dalam keseharian seorang hamba. Para arifin sepakat bahwa siapapun yang mengaku mengenal Allah, namun akhlaknya tidak membaik, maka pengenalannya masih perlu dipertanyakan dengan jujur. Sebab mengenal Allah seharusnya membuat hati semakin lembut, sikap semakin rendah, dan perilaku semakin penuh kasih. Makrifat melahirkan kejujuran dalam niat dan kesungguhan dalam amal. Seorang hamba tidak lagi beramal demi dilihat manusia, karena baginya cukup Allah yang mengetahui. Kesadaran ini membuat amal terlihat sederhana, tetapi bernilai besar di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, makrifat tercermin dalam cara seseorang berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Ia tidak mudah menyakiti, karena ia sadar setiap hati berada dalam pengawasan Allah. Ia menjaga lisan, karena ia memahami bahwa setiap kata adalah cermin dari keadaan batin. Makrifat juga mengajarkan kesabaran yang aktif, bukan pasrah yang malas. Seorang hamba tetap berusaha memperbaiki keadaan, tetapi tidak memberontak ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Ia menerima bahwa Allah Maha mengetahui jalan terbaik, meski jalan itu terkadang terasa berat. Dalam keluarga, makrifat melahirkan kelembutan dan tanggung jawab. Dalam pekerjaan, makrifat melahirkan amanah dan kejujuran. Dalam pergaulan, makrifat melahirkan sikap adil dan tidak berlebihan. Para arifin tidak dikenal dari pakaiannya, tetapi dari ketenangan yang terpancar dari kehadirannya. Mereka tidak banyak menasihati, tetapi sikap hidup mereka menjadi nasihat yang diam. Orang merasa aman berada di dekat mereka, karena tidak dihakimi, hanya dipahami dan didoakan. Makrifat juga melahirkan keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Seorang hamba tidak menutup-nutupi kelemahan, tetapi menjadikannya alasan untuk semakin bergantung kepada Allah. Ia tidak malu mengakui kesalahan, karena ia tahu Allah mencintai hamba yang kembali dengan tulus. Dalam kesendirian, makrifat menjadikan hati tetap hidup. Dalam keramaian, makrifat menjaga hati tetap tenang. Dalam ujian, makrifat menjadi sandaran yang kokoh. Para arifin memandang hidup sebagai amanah sementara. Mereka tidak terlalu larut dalam kesenangan dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Semua dijalani dengan keseimbangan, karena hati telah terikat kepada yang kekal. Makrifat juga menumbuhkan rasa takut yang lembut dan harap yang seimbang. Takut bukan karena Allah kejam, tetapi karena sadar betapa kecilnya diri di hadapan keagungannya. Harap bukan karena merasa layak, tetapi karena yakin pada luasnya rahmat Allah. Di akhir perjalanan ini, seorang hamba menyadari bahwa makrifat bukan tujuan akhir, melainkan keadaan yang terus dijaga hingga akhir hayat. Ia tidak pernah merasa selesai, karena setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mengenal Allah dengan adab yang lebih baik. Hidup pun dijalani sebagai proses belajar mencintai Allah dengan lebih jujur. Inilah rahasia makrifat para arifin. Bukan pengalaman luar biasa yang dikejar, tetapi hati yang dibersihkan, ego yang diluluhkan, dan akhlak yang diperindah. Siapapun yang menapaki jalan ini dengan kesungguhan, insya Allah akan merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dialah yang selalu dekat, menunggu hambanya kembali dengan hati yang bersih dan tunduk sepenuhnya. Sahabat ruhani, jika perjalanan makrifat ini terasa mengetuk sesuatu di dalam dada, jangan terburu-buru merasa telah sampai. Karena jalan mengenal Allah bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang ketulusan menjaga hati. Biarkan setiap kata yang didengar hari ini menjadi benih keheningan, tumbuh perlahan dalam zikir, sabar, dan adab yang terus diperbaiki. Kita semua adalah penempuh jalan, sama-sama belajar kembali menjadi hamba yang jujur di hadapan Allah. Jika video ini memberi ketenangan, cahaya, atau sekadar ruang untuk merenung, semoga itu menjadi wasilah kebaikan yang Allah alirkan. Silakan tinggalkan jejak doa di kolom komentar, bukan untuk kami, tetapi untuk diri kita semua, agar dikuatkan dalam menjaga hati. Dan bila berkenan, dukung perjalanan dakwah ruhani ini dengan menekan tombol suka, berbagi kepada sesama pencari, serta berlangganan agar kita bisa terus belajar bersama
dalam keheningan yang penuh makna. Semoga Allah membersihkan hati kita, menuntun langkah kita, dan memperkenankan kita mengenalnya dengan adab yang Dia ridha. Sampai berjumpa kembali dalam cahaya zikir, dalam kelembutan makrifat, dan dalam lindungan kasih sayang Allah yang Maha Dekat.